Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya ya, untuk pembelajaran kali ini materi fikih. Di dalam materi fikih ini kita akan mengkaji di bab 2 pengurusan jenazah. Sebelum itu kita mari mulai buka dengan umul kitab al-hadaniyah wa kullunatin sholihah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li amin. Baik anak-anakku sekalian, mudah-mudahan kalian dimanapun berada dalam keadaan kondisi sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan. Di bab 2 ini kita akan membahas tentang pengurusan jenazah. Di antaranya kita kaji tentang dalil kepastian ajal itu akan datang. Kemudian kita bahas tentang tata cara pengurusan jenazah, yang diantaranya itu ada memandikan jenazah, ada mengkafani jenazah, ada memandikan jenazah, dan yang terakhir itu ada menguburkan jenazah. Itu diantara 4 yang kewajiban kita sebagai seorang muslim terhadap muslim lainnya ketika ada yang meninggal dunia, karena setiap nyawa pasti akan mengalami kematian. Kemudian kematian itu sudah pasti ya, sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala sejak kita itu masih dalam kandungan, dan tentunya kematian itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Mengetahuinya hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu kapan kita meninggal. Kita dalam keadaan apapun kita tidak tahu. Karena ada setidaknya 3 kategori yang kita tidak tahu, yaitu kematian, terus jodoh, dan rezeki. Kita tidak tahu, itu rahasia ilahi ya. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya memerintahkan umat Islam yang masih hidup ini untuk melakukan pemulasaran atau pengurusan jenazah sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat Islam. Kita mulai ke dalil atau ayat Al-Quran mengenai kepastian ajal, atau bahwa setiap manusia, setiap individu, bukan hanya manusia saja, tetapi semua makhluk hidup, semua makhluk yang diciptakan oleh Allah, yang bernafas atau yang mempunyai jiwa, nafas atau mempunyai ruh, itu pasti akan meninggal dunia. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 34, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Likulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Yang artinya tiap-tiap umat mempunyai batas waktu. Maka apabila fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'ah, maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun. Wala yastaqdimun, atau tidak pula dapat memajukannya. Di ayat yang lain menyebutkan, ayat yang sangat populer ya, bahkan di Al-Quran itu mungkin tidak hanya satu yang menyebutkan, yang mana dikatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Itu ada di surat Al-Anbiya ayat 35, ada surat Ali Imran ayat 185, ada di Al-Ankabut surat 50 ayat ke-57. Itu kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa setiap yang bernyawa, setiap yang bernafas itu dha'iqatul maut, itu akan mengalami kematian. Kemudian yang kedua, tata cara pengurusan jenazah. Ya, kewajiban kita sebagai seorang muslim yang masih hidup, ketika mendengar atau ada kabar baik tetangga, saudara, keluarga atau apapun, kita mempunyai kewajiban, 4 kewajiban kita, atau dihukumi dengan fardu kifayah, yaitu memandikan, mengafani, kemudian menyolati dan menguburkan. Pengurusan jenazah di dalam Islam disebut itu tajhidul mayit. Nah,
hukumnya adalah fardu kifayah. Fardu kifayah itu apa? Ketika tidak ada seorang pun yang mengurusi, maka itu semuanya akan menjadi dosa, atau harus ada yang mengurusi. Itu fardu kifayah. Berbeda dengan fardu ain. Fardu ain itu kewajiban setiap individu, person. Kalau fardu kifayah itu ya kalau sudah ada yang mengurusi, kewajibannya gugur gitu. Ya, yang pertama memandikan jenazah. Baik, untuk memandikan jenazah ada syarat-syaratnya. Ada orang yang memandikan jenazah itu siapa saja, nanti dibahas di situ. Nanti ada orang yang diutamakan memandikan jenazah. Terus kemudian persiapan apa saja untuk memandikan jenazah dan caranya bagaimana. Disebutkan di hadis Bukhari yang mengatakan bahwa ihsiluhu bima'in wasidrin wa kaffinuhu fi thawbaini. Memandikanlah atau mandikanlah ia dengan air dan daun bidara, dan kafanilah dia, maksudnya adalah orang yang meninggal secara Islam, dengan 2 lapis kain, setidaknya minimal 2 lapis kain. Kemudian kita bahas memandikan jenazah, bahwa syarat yang dimandikan itu siapa, yaitu satu, jenazah itu beragama Islam. Yang kedua, jenazah meninggal dunia dengan wajar, ya, bukan gugur atau bukan karena penyakit menular seperti kemarin corona. Itu tidak wajib juga untuk dimandikan, ya. Itu termasuk itu gugur dalam peperangan atau syuhada. Kemudian badan atau anggota badannya masih utuh. Kalau sudah berpencar ya tidak usah dimandikan, tidak masalah. Kemudian orang yang utama memandikan itu siapa saja. Jika jenazahnya laki-laki, ya, dimandikan oleh orang yang diberi wasiat. Kemudian bisa bapak, bisa kakek, bisa keluarga terdekat, mahram dari pihak laki-laki, dan boleh juga istrinya, boleh. Berikutnya jenazah, kalau jenazahnya perempuan, siapa yang memandikan? Boleh ibu, boleh nenek, atau keluarga terdekat dari pihak wanita, atau boleh juga suaminya. Yang bukan mahram tidak boleh, ya. Kemudian jenazah yang masih anak-anak, jika anak-anaknya laki-laki ya boleh dimandikan, perempuan boleh, masih anak-anak. Kalau anaknya perempuan juga boleh dimandikan laki-laki karena masih anak-anak. Kemudian jika perempuan meninggal dunia dan tidak ada di situ tidak ada seorang yang hidup, itu laki-laki semuanya, keluarganya laki-laki semuanya, maka tidak ada suaminya, tidak ada keluarganya yang perempuan, ya, atau sebaliknya, maka jenazah tersebut tidak usah dimandikan, ya, melainkan ditayamumkan saja boleh oleh seorang dari mereka dengan memakai sarung tangan. Itu ketika perempuan meninggal dunia, yang hidup di situ laki-laki semuanya. Persiapan memandikan jenazah. Untuk mempersiapkan memandikan jenazah, ya, kita menyiapkan tempat yang tertutup dan menjaga dari penglihatan halayak umum. Menyiapkan peralatan atau perlengkapan antara lain tempat atau alas untuk memandikan jenazah. Biasanya di desa-desa itu sudah ada tempatnya, wadah airnya juga secukupnya, sabun pembersih, spons yang halus, handuk jangan lupa, juga kapur barus atau wangi-wangian, serta bisa dikasih bunga-bunga mawar, bunga melati, daun bidara supaya baunya wangi, ya. Memandikan jenazah. Cara memandikan jenazah: ambil kain penutup dan gantikan pakaiannya dengan kain basahan sehingga aurat utamanya tidak kelihatan. Jenazah dimandikan di tempat yang tertutup. Pakailah sarung tangan dan bersihkan jenazah dari segala macam kotoran. Kemudian ganti sarung tangan yang baru. Kemudian
bersihkan seluruh badannya dan tekan perutnya perlahan-lahan kalau jenazahnya tidak keadaan hamil. Kemudian tinggikan kepala jenazah agar air yang mengalir itu tidak sampai ke kepala. Kemudian masukkan jari tangan yang telah dibalut kain basah ke mulut jenazah, gosok giginya, bersihkan hidungnya, kemudian wudukan seperti wudunya orang sehat. Siramkan air ke tubuh yang sebelah kanan dulu, kemudian barulah yang kiri. Mandikan jenazah dengan air yang siraman terakhirnya itu diberi dengan wangi-wangian atau kapur karus. Perlakukan jenazah dengan lembut ketika membalikkan atau menggosokkan tubuhnya, ya. Memandikan jenazah satu kali jika dapat membasuh ke seluruh tubuhnya. Demikian itu yang wajib, sedangkan sunnahnya bisa diulangi lagi dengan hitungan yang ganjil. Jika mengeluarkan najis jenazah setelah dimandikan dan mengenai badannya, maka wajib dibuang dan dimandikan kembali. Tetapi jika keluar najis di atas kain kafan, tidak perlu diulang mandinya, tetapi cukup dibuang najisnya saja. Kemudian keringkan tubuh jenazah dengan handuk setelah dimandikan, ya, dengan kain handuk sehingga tidak basah atau di pel, ya, supaya kering badannya. Setelah selesai makan, setelah selesai ya, dimandikan, ya, sebelum dikafani berilah wangi-wangian yang tidak mengandung alkohol. Mengafani jenazah. Cara mengafani jenazah nanti kita bahas, cara mengkafani jenazah laki-laki dan cara mengafani jenazah perempuan. Hadis Rasulullah SAW, abbasu min siyabikum al-biyada wa qaffihinu fiha mautakum fa innaha min khairin siyabikum. Pakailah pakaian yang berwarna putih dan kafanilah mayit dengan kain warna putih, karena ya, warna itu adalah sebaik-baik pakaian kalian. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan disahihkan oleh Albani dalam Sahih Al-Jami'. Mengafani jenazah. Ketentuan mengafani jenazah. Kain kafan hendaknya berwarna putih. Kain kafan yang digunakan hendaknya bagus, bersih, dan bisa menutup ke seluruh tubuh. Yang ketiga, jumlah kain kafan bagi laki-laki hendaknya 3 lapis, ya, kalau 3 lapis. Sedangkan bagi perempuan bisa 5 lapis. Cara mengafani jenazah perempuan, ya, menyusun kain kafan yang sudah dipotong-potong untuk masing-masing bagian yang tertib. Kemudian angkat jenazah dalam keadaan tertutup. Dalam keadaan tertutup itu dengan kain kafan yang diletakkan di atas kain kafan sejajar, lalu ditaburi dengan wangi-wangian. Menutup lubang-lubang yang ada di dalam tubuh jenazah, ya, ada lubang hidung, lubang mulut, dan yang ada di dalam tubuh itu lubangnya ditutup dengan kain kafan. Menutup kain pembungkus pada kedua pahanya. Memakai sarung, ya, tidak usah dijahit, cukup disobek saja. Memakai baju kurung, sama, tidak usah dijahit, cukup disobek saja. Mendandani rambutnya sampai 3 dandanan. Nah, dianjurkan untuk dihelai ke belakang. Memakai penutup kepala, kemudian dibungkus dengan lembar kain terakhir. Caranya dengan mempertemukan kedua ujung kain kafan kiri dan kanan, lalu digulung ke dalam. Setelah itu diikat dengan sobekan pinggir kain kafan, dan sebelumnya telah disiapkan, ya, di bagian bawah kain kafan 3 atau 5 ikatan. Lepas ikatan setelah diletakkan di dalam liang lahat, ya, jadi nanti ikatan
yang mengikat itu ketika dikuburkan nanti dilepas. Cara mengafani jenazah laki-laki yaitu menyusun kain kafan yang sudah dipotong-potong untuk masing-masing bagian dengan tertib. Mengangkat jenazah dalam keadaan tertutup, ya, dalam keadaan tertutup itu dengan kain kafan yang diletakkan di atas kain kafan yang memanjang, lalu ditaburi dengan wangi-wangian. Menutup lubang-lubang yang ada pada tubuh jenazah sama ya dengan kapas tentunya, supaya kalau ada cairan yang mengalir itu bisa tersumbat oleh kain kapasnya itu. Menyelimuti kain kafan dengan sebelah kanan ya, yang paling atas, kemudian ujung lembar sebelah kiri. Selanjutnya lakukan seperti itu di lembaran-lembaran berikutnya dengan lembut ya. Mengikat jenazah dengan tali ya, jumlah ikatan 3 atau 5 ikatan tali ya, yang mudah untuk dilepas nanti. Jika kain kafan tidak cukup menutupi seluruh badan jenazah, tutuplah bagian auratnya ya. Bagian kaki yang terbuka boleh ditutup dengan apa saja ya. Jika tidak ada kain kafan kecuali sekedar untuk menutup aurat, tutuplah dengan apa saja. Kemudian menyolatkan jenazah. Nah, kita bahas syarat-syarat menyolatkan jenazah, rukun sholat jenazah, tata cara sholat jenazah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man syahidal janazata hatta yusalliya 'alaiha falahu qiratun, wa man syahida hatta tudfana kana lahu qiratani." Qila wa ma qiratani? Qala mithlul jabalaini al-'azimaini. Ya, ini hadis Rasulullah. Barang siapa yang menyaksikan jenazah sampai menyolatkan, maka baginya 1 qirot. Lalu barang siapa yang menyaksikan jenazah sampai dimakamkan ya, maka baginya itu 2 qirot. Ada yang bertanya salah satu sahabat, apa yang dimaksud 2 qirot itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, 2 qirot itu semisal dengan gunung yang sangat besar. Ini hadis riwayat Bukhari. Syarat-syarat untuk menyolati jenazah tentunya badannya bersih, pakaian dan tempatnya terhindar dari hadas dan najis, menutupi aurat, menghadap kiblat, meletakkan jenazah di depan orang yang mau menyolati kecuali sholat ghaib. Adapun rukun sholat jenazah, yang pertama niat sholat jenazah ya. Berdiri bagi yang mampu, takbir 4 kali, membaca surat Al-Fatihah setelah takbir pertama, membaca sholawat Nabi setelah takbir kedua, membaca doa untuk jenazah setelah takbir ketiga dan keempat, kemudian salam dan tertib ya, urut ya. Tata cara melaksanakan sholat jenazah. Sholat jenazah dilakukan bisa dengan munfarid atau sendirian atau berjamaah. Lebih baik berjamaah atau diutamakan berjamaah. Jika jenazahnya perempuan ya, imam berdiri menghadap jenazah sejajar dengan perut atau punggung jenazah. Jika mayatnya atau jenazahnya laki-laki, maka posisi imam sejajar dengan kepala jenazah ya. Imam mengatur shaf, kemudian berniat ya, sholli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratil ikhrami fardhu kifayati lillahi ta'ala, untuk laki-laki. Atau untuk perempuan, sholli ala hadhil mayyitati sholli ala hadhil mayyitati arba takbiratil ikhrami fardul kifayati lillahi ta'ala ya. Kemudian takbir Allahu Akbar bersedekap ya, membaca surat Al-Fatihah sampai selesai, takbir lagi, kemudian membaca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, boleh dilanjutkan ya, kama shollaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim ila akhirih. Kemudian setelah selesai takbir Allahu Akbar, membaca doa Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau laki-laki, kalau perempuan Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Kemudian takbir yang keempat ya, doa lagi Allahumma la tahrimna ajruhu wa la taftina ba'dahu waghfir lana wa lahu. Itu laki-laki, kalau perempuan ganti hak
ya domirnya diganti. Allahumma la tahrimna ajruha wa la taftinna ba'daha waghfir lana walaha. Setelah itu bisa salamnya sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Toleh kanan, toleh kiri. Terus kemudian selesai sholat biasanya tergantung tempatnya, itu ada yang langsung diangkat untuk dimakamkan, ada yang baca tahlil terlebih dahulu atau doa terlebih dahulu. Kemudian menguburkan jenazah. Menguburkan jenazah setelah disolatkan, jenazah harus dikuburkan. Jenazah harus dikuburkan. Menguburkan jenazah itu dilakukan dengan segera mungkin, ya, jangan ditunda-tunda. Mengantarkan jenazah hingga ke kuburan termasuk adalah salah satu cara memenuhi hak sesama muslim. Mengiringi jenazah dianjurkan melafalkan kalimat thayyibah atau kalimat tahlil. Nah, asri'u bil jinazata fa in taku shalihatan fa khairun tuqaddimunaha fa iyyaku siwa dzalika fasyarrun tadau nahu an riqabikum. Segeralah mengurus jenazah, karena jika jenazah itu adalah orang soleh maka berarti kalian telah mempercepat kebaikan untuknya, dan jika jenazahnya tersebut selain orang yang soleh berarti kalian telah meletakkan kejelekan di pundak kalian. Itu hadis riwayat Bukhari. Tata cara menguburkan jenazah, ya, diawali dengan membuat liang kubur atau lubang kubur. Disesuaikan badan jenazah, membujur ke utara ke selatan, sekitar kedalamannya 1,5 meter, ya. Ya, tidak usah dalam-dalam, ya, 1,5 meter cukup. Nah, pada dasarnya itu di bawahnya didasari dengan liang lahat untuk meletakkan jenazah seukuran jenazah. Jadi diukur dulu panjang jenazahnya berapa. Dibuatkan pengganjal dari tanah, ya, agar jenazah tetap dalam posisi miring. Kemudian kalau sudah ada liang lahatnya, ya, dimasukkan jenazah dengan posisi miring menghadap kiblat, ya, kepala di sebelah utara, pipi kanan dan ujung kaki kanan ditempelkan pada tanah, ucapkan bismillahi wa ala millati rasulillah, itu saat meletakkan jenazah ke dalam liang lahat. Kemudian kalau sudah diletakkan, tali-talinya dilepas, ya, kemudian ditutup dengan papan, kemudian ditimbun dengan tanah dan ditandai dengan nisan untuk menandai jenazahnya siapa itu. Selesai menguburkan, ya, menyesuaikan itu di daerahnya, biasanya ada yang tahlilan, ada yang langsung, itu tergantung kebiasaan di masing-masing tempat. Adapun hikmah penyelenggaraan jenazah, pengurusan jenazah ini ada hikmahnya. Yang pertama, memperoleh pahala besar. Yang kedua, menyadarkan manusia akan kematian. Yang ketiga, memuliakan manusia sampai akhir hayatnya. Dan yang keempat, sikap bela sungkawa. Kelima, sikap solidaritas. Dan yang keenam, meringankan beban yang ditinggalkan, keluarga-keluarga yang ditinggalkan. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, bisa menambah keilmuan kalian dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya ketika ada tetangga, keluarga yang meninggal, bisa dipraktekkan, diamalkan. Itu, ya. Kemudian tugas kelompok, buatlah kelompok, ya, minimal 5 anak, ya, nanti bisa berkelompok untuk mempraktekkan mengkafani jenazah dan menyolati ketika pertemuan nanti. Itu dari kami, ya. Saya cukupkan di pertemuan kali ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau tidak, nanti bisa ditanyakan apabila yang kurang paham. Terima kasih, sekian dari saya. Kita akhiri dengan baca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.